tidak saling melengkapi, bahwa perusahaan tidak akan jalan gitu. Ya. Jadi harus ada mindset ya, harus ada mindset yang sama ya. Nah ini saya sebut di sini. Ya, harus ada mindset yang sama bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah mencari laba. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka karyawan dan manajernya sama-sama berusaha untuk menuju ke arah laba. Gitu. Tidak saling mencurigai. Gitu. Oke. Nah, ini ada strategi peningkatan kepuasan dan motivasi kerja. Oke, saya percepat saja ini. Teori penguatan perilaku, motivasi perilaku, bahwa perilaku dapat dikembangkan atau tidak melalui pemberian imbalan atau penerapan hukum. Ya, misalkan kerja keras, ramah pada konsumen, bertambah layan, menghilangkan perilaku tertentu, menyanyiakan waktu, ya, kasar pada konsumen. Nah ini jangan sampai. Kemudian lebih mengarah kepada penguatan positif atau positive reinforcement. Gitu. Nah, yang kedua, partisipasi manajemen dan empowerment. Nah, karyawan akan lebih termotivasi jika mereka memainkan peran yang lebih besar dalam perusahaan. Nah, makanya waktu pertemuan kemarin kita lihat ada hierarki horizontal gitu, pekerja karyawan tempat lain diikutkan dalam mengambil keputusan atau merancang keputusan yang akan dibuat. Nah, jadi tidak lagi hubungannya itu top down, vertikal gitu ya, vertikal dari atas ke bawah, ya, atau berdasarkan divisi tertentunya saja yang melaksanakan, tapi semuanya diikutsertakan. Nah, yang tren saat ini adalah ada yang disebut manajemen by objektif, ya. Ini manajemen berdasarkan sasaran, ya. Di sini ada tim manajemen, ada pengayaan pekerjaan karena berada di berbagai tempat, ya. Orang akan saling mendapatkan pengetahuan lebih cepat, ya. Kemudian di sini ada combining task, mengkombinasikan tugas. Ada forming natural work, ya, membentuk kelompok kerja tadi. Kemudian membangun hubungan dengan klien. Nah, ini sangat penting gitu ya, di manajemen by objective. Nah, ini kita lihat ya. Mulai gitu ya. Begitu mau memutuskan perencanaan, ya. Membuat tujuannya perusahaan dulu apa, terus kemudian berkolaborasi dari divisi-divisi lain saling memberikan input, ya, kemudian mengkomunikasikan, ya, kemudian ada meeting, ada counseling, ya, ada setting preparable goal, kemudian mengidentifikasi riset. Nah, di sini melakukan review, evaluasi, gitu ya, terus seperti itu. Jadi saling sasarannya sudah tercukupi atau sudah terlewati atau belum, gitu ya. Apa saja yang kurang, ini dikomunikasikan, direview secara berkala, kemudian rencana yang sudah dijalankan itu dievaluasi untuk membangun tujuan organisasi yang baru lagi, gitu, atau memperkuat yang sudah ada. Ya. Nah, yang ketiga ini ada namanya modified work schedule. Jadi menerapkan jam kerja dan minggu kerja yang berbeda. Ya. Ada program kerja, bagian program kerja, ada program waktu fleksibel. Nah, ini kita lihat yang ini saja. Ya. Nah, ini contohnya nih. Oke. Ada yang seperti ini waktunya, ya, fleksibel, orang boleh bekerja kapan saja, tapi kelemahannya gitu ya, ketika mereka ingin
meeting atau mereka ingin merapat dalam satu tempat itu sulit gitu ya. Kehadiran fisik, walaupun sekarang eranya era digital gitu ya, tapi kehadiran fisik pada saat-saat tertentu itu diperlukan gitu. Nah, orang saat ini boleh bekerja di mana saja gitu ya. Ya, untuk bidang-bidang tertentu gitu. Tapi begitu ada kebutuhan untuk memutuskan perkara yang penting, kadang kehadiran fisik itu perlu, sehingga lemahnya di situ, flexible time itu. Nah, kita sering ribut gitu ya. Kita sering, ini saya tulis di sini. Ya. Ini kata dasarnya ya. Nah, kira-kira antara pemimpin dan manajer itu perbedaannya di mana? Atau samakah pemimpin dengan manajer?
Avast virus database has been updated.